Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara dan saudari, rekan-rekan pemberi renungan sentapan firman Tuhan dan pra pendengar audio sentapan firman Tuhan ini dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita bertemu pada hari ini, 1 hari bulan 10, hari Selasa dalam minggu biasa ke-26. Hari ini kita juga merayakan Pesta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, Parawan, Pujangga, dan Pelindung Misi. Dan hari ini juga kita memulakan bulan Rosary. Dan syukur puji Tuhan di Kuk Saint Thomas Moporing telah diadakan Misa Kudus pada petang hari kemarin. Dan semoga dengan memulakan Misa Kudus bagi memulakan devosi kita kepada Ibunda Maria, sedikit sebanyak memberikan inspirasi dan semangat bagi umat-umat beriman, umat-umat Katolik untuk meneruskan devosi kepada Ibunda Maria untuk mempertingkatkan iman dan relasi kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Saudara dan saudari terkasih, mari bersama dengan saya mendengar dan merenungkan pewartaan Injil pada hari ini. Injil hari ini, Injil Matius bab 18 ayat 1 hingga 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yesus dan bertanya, "Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang terbesar? Perkataan ini sudah 3 hari kita mendengar di dalam pewartaan yang kita renungkan bersama-sama dalam setiap hari bermula daripada hari 6 lagi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus bukan saja ingin tempat yang istimewa di dalam kerajaan ataupun kepimpinan Tuhan Yesus, tetapi mereka masing-masing ingin tahu kedudukan mereka. Firman ini mahu menyadarkan kita juga sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus atau menjadi pelayan-pelayannya bukanlah sesuatu kesempatan untuk menjadi yang terkenal ataupun yang dihormati ataupun menjadi orang yang populer, orang bilang, di dalam pelayanan kita di dalam gereja, melainkan sebaliknya. Yesus memberikan gambaran kepada kita mengenai dengan peumpamaan ataupun memberi satu pengajaran baru, yaitu melayani ataupun rendah diri seperti seorang anak kecil. Yaitu menjadi pelayan yang digambarkannya sebagai anak kecil. Anak kecil itu adalah keadaan yang tidak berdaya, berharap segala sesuatu. Nah, amat menarik di dalam pembacaan hari ini ialah seruan Tuhan Yesus di dalam bab Matius ini, bab 18 ayat 13b hingga 5. Di mana
dia mengatakan, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Saudara dan saudari yang terkasih, seperti mana yang saya katakan tadi, menjadi seorang anak kecil itu adalah di dalam keadaan yang tidak berdaya, berharap segala sesuatu. Nah, di dalam yang kita dengar dalam pembacaan hari ini, yaitu di dalam bab 18 ayat 3b hingga 5 ini, berarti keinginan kita menjadi yang terkenal atau orang yang utama di dalam pelayanan, yang bertujuan kita dikenali, disanjung tinggi adalah dosa yang menyebabkan kita terhalang memasuki kerajaan surga. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus dalam pembacaan ini, terutama sekali di dalam ayat 3b ini, menyatakan, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kawan-kawan dan para pendengar sekalian, mawas diri di dalam pelayanan dan menyadari bahwa pola hidup beriman kita adalah, adakah masih ada di kalangan kita yang masih merasa, ini komite kami terpenting, ini saya yang jalankan, maka itulah ini gereja berjalan dengan lancar. Tengok kalau tidak ada saya, semua ini tidak ada ini. Dan sebagainya. Bermacam-macam yang ada di dalam kalangan ataupun komite-komite. Sehingga kan menganggap di dalam pelayanan mereka itu, di dalam komite kita jalankan itu, kita merasa kita lah, di dalam komite kita lah yang terbesar. Saudara dan saudari, maka bukan itu saja kita mau menjadi yang terbesar di antara saudara dan saudari, maka wujud persaingan rohani yang tidak sehat di dalam pelayanan kita. Para sahabat dan pendengar ataupun dalam audio renungan setapan firman Tuhan ini, mari kita mengambil intipati pelayanan Santa Teresa yang kita rayakan pada hari ini. Menjadi kecil berarti mengakui bahwa kita bukan apa-apa, hanya mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan dan mengimaninya sebagai anugerah di dalam pelayanan kita. Menerima anugerah itu adalah satu yang daripada kehendak Tuhan. Di dalam pembacaan kedua pula, Rasul Paulus menegaskan bahwa jalan utama menuju kesempurnaan adalah jalan kasih. Tanpa menempuh jalan kasih, hidup hanyalah kesia-siaan. Tanpa menuju jalan kasih pula, melayani adalah sebuah perbudakan. Menempuh jalan kasih adalah hidup beriman. Mari kawan-kawan, rakan, pemberi renungan dan para pendengar sekalian, kita ambil wajangan ini, kata orang Indonesia, ataupun pedoman kata kita ini, yaitu 1 Korintus di dalam bab 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana iman dan pengharapan itu dapat kita olah menjadi perjalanan hidup beriman kita sehari-hari yang melahirkan pelayanan kasih. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita menjadi pelayan-pelayan, mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang seperti Yesus katakan itu. Sebab orang-orang kecil dan rendah hatilah, maka kita menjadi orang ataupun warga
kerajaan surga. Semoga dengan pemenungan ini sekali lagi memberikan inspirasi kita untuk meneruskan usaha kita menjadi umat-umat Allah yang setia, tekun, dan berjalan bersama di dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.